dia tiba-tiba bersenandung bang. Terus dia ngomong, bau darah. Terus tiba-tiba dia nengok ke gue, bilang, mau darah. Demi Allah bang, jam 11 malam ada suara kuntilanak ketawa. Taunya gini, hihihi. Pas ditanya, siapa aja yang ikut? Dia nunjuk temen gue. Terus tiba-tiba ditanya lagi, siapa lagi yang ikut? Tiba-tiba dia nunjuk gue. Kan ditanya tuh bang, tadinya dia gak mau nyebut namanya siapa. Pas diancem, dia nyebut namanya siapa. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue Jonaria. Satu angkatan mengalami kerasukan massal pada saat melakukan kegiatan kampus. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Saksikan terus telusur. Kariska, ini gimana nih Kak pada saat kejadian suasana di sana tuh mencekamnya seperti apa sih Kak? Pas kejadian itu, gue aja sampai pusing bang. Itu saking chaosnya. Sana kesurupan, sini kesurupan, temen gue kesurupan. Udah bener-bener di luar nalar manusia. Kejadian ini tuh di tahun 2019, di masa gue waktu itu masih kuliah. Kejadian ini pas banget anak 2019 itu masuk, karena gue tuh angkatan 2018. Jadi kita itu di kampus ini tuh ada acara namanya, kalau misalkan untuk universitas, lebih jelas itu PKKMB. Ya semacam kegiatan-kegiatan untuk mendidik pelatihan dasar gitu-gitulah. Nah, emang itu tuh selalu ada di setiap jurusan. Untuk jurusan gue namanya ada, kita sebut aja 1 lah ya. Nah, setiap angkatan itu pasti kita selalu nginep di villa. Kita tuh nyari-nyari villa. Kebetulan gue ini anak DPM. Kalau DPM itu kan gak in touch langsung sama organisasi yang lain buat ngurus kan. Jadi sebenarnya yang ngurus adalah BEM. Cuma DPM ini harus jadi pengawas supaya bisa, kalau misalkan emang ternyata ada yang janggal atau apa, DPM itu bisa mencegah untuk kejadian itu. Nah, kebetulan BEM angkatan ini, angkatan 2017 itu yang ngurus, itu tuh biasanya mereka atau BEM-BEM sebelumnya itu nyari villa itu didampingi dosen. Karena kebetulan dosen gue ini juga guru spiritual juga ya. Jadi dia tahu mana villa yang emang layak untuk ditempati atau enggak. Awal ketemunya villa ini karena emang gak didampingi dosen, BEM ini nyari sesuai inisiatif dia. Ketemulah satu villa ini. Satu villa ini tempatnya ada di Jawa Barat. Villa ini awalnya karena pas sudah dirapatin sama anggota BEM lainnya itu kayaknya kurang deh. Karena emang benar-benar dari Google aja tuh fotonya nih villa tuh udah jelek banget. Ratingnya pun buruk. Jadi kita semua DPM dan BEM angkatan gue ini memutuskan untuk cancel villa. Ternyata villa itu udah di DP 50% sama BEM angkatan 2017. Di DP lah 50%. Tapi karena emang gak ada yang setuju, kita cancel. Kita cancel villa, cari lagi. Yang nyari balik lagi di angkatan 2017. Entah kenapa, kita tuh balik lagi ke villa yang sama. Dan di DP lagi lah 50%. DP yang 50% awal hangus itu tuh tidak terhitung. Karena emang udah rugi 50% dan ini udah masuk lagi 50%. Jadinya udah kita menetapkan oke, karena nggak ada yang mau ganti keuangannya. Jadi kita menetapkan untuk di villa ini. Pas kita masuk villa ini, ternyata villanya nggak seburuk yang ada di Google Foto itu. Kita mikir lah kayak oke, nggak apa-apa nih di villa ini nih bang. Rapat. Hari awal kejadian, dimana kejadian ini bakalan jadi mencekam selama 3 malam.
Sebelum itu nih Bang, gue lupa, gue pengen deskripsiin juga villanya. Jadi tuh secara bangunan villanya ini tuh kayak bunker bangunan Belanda. Jadi model villanya tuh pas awal masuk itu tuh benar-benar kayak ada rumah. Rumahnya ini nggak tahu rumah untuk apa, cat merah, kayak nggak kepake gitu. Nah sampingnya ini ada rumah juga yang ternyata emang diperkhususkan untuk penyewa villa. Itu kamar lah intinya, kamar-kamar yang satu kamar tuh bednya banyak. Terus sampingnya ada kolam berenang. Abis itu aula. Samping aula juga ada kolam berenang. Di atas aula ini itu kamar lagi. Di seberangnya itu juga ada yang modelnya kayak rumah. Di dalam ada 3 deretan rumah kayak gitu. Nah itu isinya ada 2 kamar dan 1 kamar mandi serta ada balkon di atasnya. Jadi pas gue masuk, gue ngeliat villanya, menurut gue oke-oke aja nih. Cuma kayak mungkin agak kurang terawat karena banyak lumut tuh di bagian kamar-kamar villa yang rumah-rumah itu. Yang atasnya ada balkon. Terus di poolnya juga, di pool yang pertama yang kayak nggak pernah dipakai ini, itu tuh ada banyak-banyak kayak sampah berserakan. Sampah, bukan cuma daun doang, sampah. Bener-bener sampah, jadi kayak nggak keurus. Untuk pool yang kedua samping gedung aula itu, dia tuh kayak biasa aja bersih. Jadi mungkin karena emang yang di sana nggak dipakai atau jarang dipakai, jadi yang di sana nggak diurus. Sekitar jam 7 pagi, anak-anak 2019 tuh udah datang masuk villa. Dia lewat gerbang belakang. Lewat gerbang belakang itu, jadi tuh di sini ada dua gerbang Bang. Gerbang depan itu deket pool yang pertama lusuh tadi, sama gerbang belakang itu deket rumah yang berderetan itu 3 rumah. Nah dia masuk lewat gerbang belakang. Ya tau lah kalau misalnya mahasiswa itu kan kadang suka, mungkin dibilangnya bukan perpeloncoan ya, kayak karena emang melatih kepemimpinan dasar nih. Ada yang namanya K3. K3 ini tuh langsung ngebentak-bentak kayak mana sapa senyum salamnya, itu tuh benar-benar dibentak-bentak sampai kayak kedengeran. Kita semua cuma nontonin aja karena emang tugasnya mereka kayak gitu. Oke lah, mereka ini masuk jalan jongkok dari belakang sampai menuju ke aula. Pas di aula itu mereka pada seminar. Kita ini BEM dan DPM angkatan 2018 nih ngumpul. Abis itu ada salah satu temen gue, kita sebut aja H. Dia ini kebetulan lagi halangan hari pertama, baru di villa itu dia keluar. Kita tuh lagi di rumah yang 3 rumah yang berderet yang ada balkon. Kita ngobrol di satu rumah itu di tengah-tengah, rumah tengah. Itu sekitar setelah anak-anak masuk seminar tuh mungkin sekitar jam 9 pagi. Temen gue H ini tuh nyeletuk, gue hide. Terus reaksi anak-anak cuma yang kayak ya udah pakai pembalut, terus dia bilang udah pakai, tapi gue bingung cara nyucinya gimana. Intinya teman gue ini panik lah karena dia nggak pernah ke tempat luar gitu, terus harus nyuci pembalut dan dia bingung buang di mana. Sampai pada akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita udah kasih semua saran, entah pakai parfum atau apa, karena kan kita juga tahu ya di tempat baru kita nggak bisa buang pembalut yang berisi darah itu sembarangan. Sampai di situ sekitar jam 12, anak DPM tuh disuruh ngawas masuk ke dalam, dan BEM otomatis angkatan 2018 gue juga pada masuk dong ke dalam aula. Kita ngawasin, terus temen gue ini yang lagi haid nyeletuk, aduh kayaknya gue haidnya bakal banyak deh, kata dia gitu kan. Terus kita tuh nggak ngehirauin karena emang ya udah, kalau kan kita juga udah ngasih tahu nih cara-caranya gimana. Habis itu sekitar jam 7 malam ini ternyata dia itu belum ganti juga pembalutnya. Dia pikir karena dari pagi ini dia tuh udah biasa hari pertama itu keluarnya sedikit. Jadi dia mikir kayak ya udahlah nanti malam aja setelah selesai acara yang di aula ini. Terus habis itu saya ngomong ke teman saya kayak, lu bocor nggak? Terus kata dia kayaknya enggak deh gitu kan. Nah teman saya ini, si H ini tuh udah ngomong ke temen gue yang satunya lagi namanya M. Dia udah ngomong, kayaknya ada yang ngikutin gue nih, soalnya pundak gue berat, kata dia gitu kan. Nah terus posisinya gini, ini D, ini H, ini M. Nah di sini saya di belakang H. Terus di samping saya ini ada teman saya juga namanya T. Nah si T ini juga sensitif banget karena dia emang dia tuh bisa nahan, dia tuh bisa masukin keluarin sesuatu lah di badannya dia. Terus samping saya ini juga ada yang namanya M. Nah jadi tuh ada M1, M2. M2 ini itu dia kayak karena bokapnya punya usaha, jadi dia dulu pernah ada kejadian kayak gitu, badannya jadi sensitif. Jadi yang merasakan semua itu, kalau si H ini ketempelan, itu tuh semua kecuali si M1. Ternyata pas kita semua udah beres-beres itu kan dia ngomongnya jam 7 malam ya. Itu tuh kita diemin sampai jam 9 malam ini kita diemin. Ternyata pas udah beres-beres dan si H bangun, itu beneran bocor.
bocornya tuh udah banyak banget bang. Udah sampai kayak di lantai tuh kayak udah mungkin udah luber kemana-mana lah ya istilahnya gitu. Karena emang bau ternyata dari situ bocornya. Terus tiba-tiba si H ini panik karena bocor nih gitu kan. Dia kayak panik-panik dan gue di situ juga lagi nggak tahu kemana, gue nggak ngeh. Tiba-tiba temen gue si M1 ini gelendotan lah sama temen gue, temen cowok namanya F. Si M ini, M1 ini tuh waktu itu udah punya pacar dan dia tuh bukan tipikal cewek-cewek, maksudnya temen-temen yang gelendotan sama temennya. Pada saat itu dia gelendotan sama si F ini keluar aula ke arah kolam berenang. Dia gelendotan kayak genit-genit gitulah. Dan di situ gue cuma mikir kayak ya udah mungkin biasa emang orangnya kayak gitu kali. Padahal gue tahu juga dia sebenarnya nggak kayak gitu. Cuma di situ gue mikirnya kayak emang lagi pengen kayak gitu aja kali karena emang mereka tuh temenan deket banget. Nah tiba-tiba entah gimana si M ini tiba-tiba langsung kayak kesurupan gitu bang. Dia kesurupan tuh bener-bener langsung kayak ketawa-ketawa. Akhirnya karena teman gue si T ini yang gue bilang tadi dia bisa ngeluarin, itu tuh dia ngebawa ke arah kamar depan yang tadi gue bilang kolamnya kotor. Gue ikut dong, gue ikut si H ini dan gue juga ikut jagain si M karena dia pengen dikeluarin di situ tuh di kamar itu. Karena emang larinya arahnya ke kamar depan. Jadi ini kolam berenang, ini kamar depan. Kita tuh harus ngelewatin kolam berenang dulu kan untuk ke kamar depan. Kita ngelewatin kolam berenang, si M ini pas ngelewatin kolam berenang yang kotor ini, dia tuh udah ketawa-ketawa. Kayak ketawanya tuh makin kenceng. Sampai akhirnya kita masuk. Nah, si H ini tuh udah masuk duluan. Posisinya dia udah masuk duluan ke kamar mandi karena dia hektik banget kan karena bocor. Terus dia juga udah tahu nih kalau si M itu akhirnya kesurupan. Jadi dia ditenangin di kamar ini dan gue juga berusaha buat bikin si H keluar. Gue berusaha bikin si H ini keluar dari kamar mandi karena menurut gue kalau emang disatuin tuh nggak bagus banget karena yang ini kesurupan, yang ini juga lagi bawa darah. Gue gedor-gedor pintu kamar mandi, si H ini tuh panik. Dia panik sampai akhirnya gue ngomong kayak udah nggak usah panik, keluar aja. Kalau lu di sini, dia itu makin suka. Bener aja, karena prosesnya lama. Dia ini nggak keluar-keluar nih yang di badan M pada saat itu. Temen gue yang udah mulai kehabisan energi, akhirnya gue bentak buat dia keluar. Akhirnya si H ini keluar, gue temenin. Pas gue nengok, gue kan bawa H nih dari kamar mandi bang. Gue bawa H dari kamar mandi. Pas gue nengok ke si M, posisinya si M nih, ini gue dari kamar mandi, si M tuh di sini. Pas gue nengok ke sini, itu tuh matanya udah kayak ke atas semua. Udah bener-bener sisa putihnya doang. Di situ gue kaget dong. Kayak gue berusaha nggak takut karena temen gue ini panik dua-duanya. Akhirnya kita langsung keluar, gue bilang sama temen gue nggak usah nengok-nengok karena gue takutnya terjadi bentrok atau apa kan, kita nggak tahu ya yang namanya makhluk goib kayak gitu. Nah pas gue keluar dari rumah, dari si kamar bunker itu, ini kan kamar bunker, ini kolam berenang, otomatis gue sudutnya langsung ke situ dong, ke kolam berenang. Pas gue ngeliat di kolam berenang itu tuh ada ibu-ibu sama anak kecil. Kalau misalkan gue lihat ya bang, pada saat itu ibu-ibunya tuh ngegandeng anak kecil nih. Anak kecilnya tuh pakai kaos biasa, tuh warna abu-abu atau apa, seingat gue, celana pendek. Dan ibu-ibunya pakai daster biasa bang. Itu tuh cuma begini doang, dia ngeliatin sambil senyum dikit. Karena gue ngeliat ke dia ngeliat ke gue juga, dia senyum. Tapi pada saat itu gue ngelengos aja langsung. Karena gue nemenin temen gue nih. Pas di situ kita udah masuk lagi ke aula, temen gue beresin darahnya. Karena nggak mungkin ada yang beresin selain dia kan. Temen gue beresin darahnya, terus temen gue udah naik ke atas. Dan gue tuh masih nungguin temen gue si M1 ini yang masih kesurupan di kamar depan. Gue berusaha ke kamar depan, gue ngibrit, gue lari karena gue takut banget ketemu tuh ibu-ibu. Terus akhirnya gue masuk, udah selesai. Itu tuh dia udah selesai. Terus kita balik ke kamar villa. Pada saat itu kita semua tuh menetapkan untuk tidur di atas aula. Di atas aula itu seingat gue ada 5 kamar. Kan aula segede gini, 5 kamar itu berderet. Dan itu isinya satu kamar itu 2 bed. Pas akhirnya kita semua memutuskan untuk naik, itu tuh sekitar di jam 10 malam. Kejadiannya tuh 1 jam, bener-bener 1 jam. Abis tenaga temen gue. Kita naik, di kamar yang gue mau tempatin ini yang emang udah ada tas gue, itu tuh cuma ada M2. Sisanya itu sebenarnya gue satu kamar sama M2 sama temen cowok gue ini, 1 orang. Ya kamarnya udah ngacak lah bang, karena emang di hari pertama aja udah kayak gitu kan. Jadi tuh udah pada ngacak. Gue tuh udah yakin banget si M2 ini karena gue tahu dia bisa,
maksudnya bisa kemasukan, gampang kemasukan. Gue udah yakin banget dia lagi kemasukan. Pada saat itu dia diem. Cuma kan pikiran gue kayak ya udahlah, orang udah lagi pada capek gini gitu loh. Ternyata bener, dia duduk. Jadi gini nih, posisi kamar itu, ini kan emang depan aula itu kan kolam berenang kedua. Nah, ini tuh kamar, ini aula. Kamarnya itu tuh posisinya tuh pintunya tuh depan kolam berenang semua. Jadi ada balkon untuk ngelihat ke bawah. Nah, dia itu posisinya di kasur yang ke arah ngelihat ke bawah, ke kolam berenang. Dia benar-benar lagi duduk, kadang bersenandung aja. Tapi ya karena gue tahu dia emang biasa suka nyanyi sendiri, jadi gue mikirnya kayak ya udahlah, dia emang lagi nyanyi sendiri aja nih. Dia bersenandung, terus dia nengok ke gue. Karena kita posisinya cuma berdua tuh, belum ada teman gue yang lain lagi masuk. Itu dia nengok ke gue terus dia bilang, bau darah, tadi gitu, mau darah dong. Di situ tuh gue langsung bener-bener kayak gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Kalau gue panik, gue takutnya gue ninggalin dia kan. Sebenarnya gue bisa aja kabur, tapi di situ pikiran gue adalah gimana caranya gue bantuin dia dulu nih. Seenggaknya gue megangin meskipun gue tahu pas dia nengok minta darah itu, matanya itu gue baru pertama kali yang namanya ngeliat orang kesurupan depan muka gue yang emang bener-bener mukanya tuh berubah. Mata bawahnya itu hitam. Itu tuh bener-bener menghitam semua. Pas dia minta darah dong. Itu tuh bener-bener langsung hitam. Dan disitu gue kaget. Disitu gue langsung nelpon temen gue yang cowok namanya B. Nah si B ini kan emang kayak dia bisa lah bantu-bantu untuk doa. Gue nelpon dia dan gue jagain. Karena pikiran gue adalah gue takut sih temen gue M2 ini dibawa turun ke bawah, loncat kan. Karena itu bener-bener di depan balkon dia cuma kayak lagi liatin. Tiba-tiba kayak minta darah. Akhirnya gue telepon temen gue si B ini, si cowok, untuk bantu doa. Udah kita bantu-bantu doa, udahlah selesai itu. Terus gue tanya after itu kayak, kok tiba-tiba lu bisa kemasukan? Terus kata dia gini, bentrok karena emang udah ada satu yang kemasukan, dia ini ikut-ikutan. Jadi tuh si M2 ini tuh kayak emang punya bawaan gitu loh. Bawaannya ini tuh ternyata dari masalah waktu itu, karena jurusan gue pariwisata ya bang ya. Kita emang sering jalan-jalan. Nah, jadi dia tuh ngebawa si nenek-nenek ini, kita sebut aja nenek-nenek lah ya, si sosoknya. Si nenek-nenek ini tuh masih ikut sama dia terus. Dari zaman awal semester kuliah sampai pas kejadian itu. Jadi si nenek ini masuk karena emang ada yang haid juga. Dan emang lagi pada kemasukan juga pada saat itu. Si nenek ini masuk lah. Pokoknya intinya kata dia, si nenek ini masuk minta darah karena emang dia nyium-nyium bau darah di situ. Gue kira kejadian itu tuh udah selesai di situ aja. Ternyata pas kita semua udah mau tidur, karena itu posisinya udah jam 10 malam bang. Kita semua tuh udah capek, energi kita tuh udah terkuras di dalam satu hari ini. Ternyata sekitar jam 12 atau jam 2 malam gitu, dia tiba-tiba bangun lagi. Si M2 ini bangun lagi dan kesurupan. Karena gue tuh di situ juga udah bantu baca-baca doa. Karena emang gue nggak ada ilmunya ya, jadi dia nggak keluar dari situ, dari badannya si M2 ini. Akhirnya gue panggil lah teman-teman cowok gue yang lain. Di situ ada si T ini yang emang bisa ngeluarin. Akhirnya gue minta bantuan T. Waktu itu si T datang ngeluarin si nenek-nenek ini yang ada di M2. Dia ngeluarin. Jadi proses ngeluarinnya itu kayak sebenarnya kan kita nih ada 7 titik ya di belakang punggung ini. Entah katanya sih gitu ya. Jadi dia kayak ngitung sampai titik ke-7, baru dia bacain di titik ke-7 itu. Bacainnya mulai dari kayak surat-surat pendek lah kayak Al-Fatihah. Intinya 5 surat itu, gue juga lupa. 5 surat itu dia bacain, abis itu dia keluarin tuh dia tarik. Terus si M itu bener-bener, M2 ini tuh bener-bener langsung capek banget badannya. Akhirnya dia bener-bener langsung tidur. Bukan pingsan sih, mungkin dia langsung tidur kan karena dia capek. Udah akhirnya si M2 ini tenang. Kita yang lain tuh pada nggak bisa tidur dong akhirnya. Kita jagain lah sampai sekitar jam 3. Kalau jam 3 sampai azan subuh itu udah oke, berarti kan emang udah nggak akan terjadi apa-apa lagi ya bang. Karena emang kalau misalkan di kepercayaan kita ini umat muslim, selesai azan subuh itu harusnya si jin-jin ini tuh dikurung. Akhirnya selesai azan subuh kita baru pada tidur semua. Nah, dan tibalah di hari kedua nih bang. Di hari kedua itu pagi, karena gue baru tidur abis subuh, gue bangun itu sekitar jam 9. Jam 9 pagi. Itu tuh semua kayaknya oke-oke aja ya. Terasa baik-baik saja. Jam 9 pagi gue bangun, anak-anak yang lain udah pada siap, dan udah pada selesai mandi juga. Kita ngobrol-ngobrol nih antara panitia.
Sampai pada akhirnya jam 10-an itu anak-anak 2019 disuruh ke aula untuk seminar. Jadi seminar lagi di jam 10 pagi. Itu tuh masih oke-oke aja, sampai di jam 3. Di jam 3 ini kita udah mulai games. Yang gue nggak tahu itu ternyata gamesnya itu nanti bakalan sampai malam. Gue nggak tahu games malam itu kayak ngapain, karena nggak ada yang ngasih tahu ke anak DPM. Apa mungkin gue juga nggak ikut rapat, gue juga lupa. Dari jam 10 itu kita udah siap-siap masuk ke aula, kita mulai games di jam 3. Itu tuh semua masih normal-normal aja, masih berjalan lancar. Jam 5 ternyata mereka masih games. Nah, jam 5 ini gamesnya tuh udah ganti, Bang. Gue nggak tahu, gamesnya itu kayak nyari orang gitu loh, yang pakai lilin, gitulah intinya. Tapi waktu itu gue cuma ngeliatnya kayak oke lah, masih oke nih jam segini. Sampai abis maghrib itu dimulai lagi gamenya yang nyari-nyari orang ini. Malam-malam lah, di malam kedua ini sebenarnya yang agak mencekam menurut gue pribadi. Karena di malam kedua ini mereka nyari-nyari games, ada satu orang yang nggak ketemu. Satu orang yang nggak ketemu itu angkatan 2019. Gue nggak tahu dia nggak ketemu, mungkin emang karena nggak ada di games atau kemana. Intinya gue udah melewatkan kejadian itulah. Itu tuh posisinya abis maghrib. Abis azan maghrib kan kita emang nggak boleh melakukan kegiatan dulu kan. Mungkin jam 7 pada saat itu, jam 7 malam. Di jam 7 malam games nyari-nyari orang. Setelah itu dia ada satu orang yang kalau nggak salah pas dicari nih nggak ada, tapi tuh ada terus. Cara gamesnya itu seingat gue ya kayak main tepuk tangan gitu loh. Kalau misalkan dia ada, dia harus nepuk gitu. Nah itu tuh tepukannya tuh ada terus di situ. Udah, setelah itu gak lama angkatan 2019 ada yang kesurupan juga. Tapi karena gue udah capek sama angkatan gue ini yang emang maksudnya temen gue yang kesurupan terus ini, jadi gue nggak mikirin lah itu angkatan 2019. Mereka tuh ternyata malam kedua itu ada di aula buat berhentiin yang kesurupannya ini. Temen gue ini balik lagi ke CM sekitar itu kan jam 7 ya gamesnya. Nah mereka itu kesurupannya sekitar jam 9 malam itu udah pada di aula. Balik lagi lah gue ke teman gue karena gue ngelihat kayaknya nggak kondusif nih di aula dan gue juga nggak bisa berbuat apa-apa. Gue balik ke teman gue. Di malam kedua itu sekitar jam 9 teman gue si M2 ini kesurupan lagi. Kesurupan sosok yang sama, sosok nenek-nenek ini. Dia terus-terusan minta darah, nyari darah. Sampai akhirnya karena udah gak kondusif dia di aula dan di sini, dan dosen gue udah bolak-balik. Akhirnya kita memutuskan untuk oke, angkatan 2019 ini tidur di aula lebih banyaknya. Angkatan 2018 ini tidur di bagian sini, di bagian rumah yang 3 itu. Ini ceritanya si M1 dan M2 ini udah selesai nih, diobatin lah sama si Pak F ini. Pas kita tidur di villa yang rumah ini, itu tuh sekitar jam 11, jam 12. Itu tuh berisik banget, Bang. Berisik banget, gue di situ tidur, itu tuh berisik banget suara. Kan tadi gue bilang ya, balkon, mau naik ke balkon ini kan harus keluar rumah untuk naikin tangga kan. Nah, di tangga itu tuh ada suara orang turun, bolak-balik. Yang denger itu bukan cuma 1 orang, 2 orang, yang denger itu banyak. Jadi tuh turunnya tuh bener-bener kayak disengajain, kayak blok gitu. Jadi tuh tangganya tuh tangga bulat, yang tangga jadul yang emang masih besi karatan gitu. Itu kan bunyi kan teng gitu kan. Naik, terus bunyi lagi turun. Itu tuh sampai 3 kali kejadian. Sampai akhirnya udah kita semua tuh gak ada yang tidur, gak ada yang berani tidur. Mungkin ada yang tidur kan, beberapa orang ada yang tidur. Tapi gue sama teman-teman gue pada saat itu kita cuma begadang doang. Jadi kebagian tidur cuma dikit banget. Udahlah. Karena kita semua udah capek, mungkin akhirnya ada yang ketiduran. Temen gue si H ini kebelet pup. Dia kebelet pup jam 3 pagi posisinya. Jadi tuh kita tidur tuh dideretin, Bang. Dideretin. Nah si H ini karena udah kebelet, dia tuh ngelihat sekeliling. Dia kira tuh ada yang bangun, ternyata tuh gak ada yang bangun. Jadi dia gak jadi pup. Terus habis itu dia juga dengar lagi suara langkah kaki dari tangga depan. Suara langkah kakinya tuh persis sama, bolak-balik naik turun. Ya udah, karena dia takut, dia selimutan, dia tidur juga. Akhirnya dia nggak jadi ke kamar mandi karena dia udah dengar suara langkah kaki itu. Mulailah nih, Bang, hari ketiga. Di hari ketiga ini sebenarnya ini yang paling hektik daripada hari kedua. Sebenarnya hari kedua itu udah hektik, cuma hari ketiga ini lebih hektik lagi. Itu tuh kita kan akhirnya pada bangun lah jam 7 pagi untuk senam pagi.
Senam pagi itu di depan villa yang rumah berderet tadi. Kita senam, abis itu kan jam 7 ya, jam 7 pagi senam. Dan sisanya angkatan 2019 ini games lagi sampai menjelang siang, sekitar jam 12. Pokoknya sebelum makan siang itu games sudah harus berhenti. Di jam 12 siang ini kita pada makan, semua tuh terlihat normal-normal aja bang. Sampai pada akhirnya temen gue si M1 ini yang emang udah kesurupan di hari awal, itu tuh dia ngomong minta pisang sama usus tiba-tiba buat makan siang. Temen gue ini gak suka pisang, bener-bener gak suka pisang. Dan gue gak tahu ya kalau dia suka usus apa enggak. Ini tuh menurut cerita si D. D ini ngedampingin dia karena si D ini udah mulai tahu kalau itu bukan si M1. Dia minta lah pisang ke orang villanya, ke bagian konsumsi. Padahal dia tuh cuma minta pisang sama usus doang. Ini kan jam 12 siang ya, makan siang. Dia ngomong ke mbak-mbaknya, "Mbak, ada nggak pisang dan usus gitu di sini menunya? Atau nggak ada nggak yang jualan usus keliling?" Karena si D ini mikir kayak, yaudahlah kalau nyari usus bisa ke usus abang-abang gerobak yang keliling kan. Karena di puncak itu kan juga ada ya yang jualan kayak gitu. Terus habis itu si bagian konsumsinya itu nyantai dengan santainya dia bilang, "Oh, pisang ya? Nih ada." Dikasih satu nampan isinya pisang sama usus. Nah, yang bikin gue shock adalah ususnya itu benar-benar cuma usus yang mungkin cuma usus yang dikukus atau direbus doang, karena benar-benar kayak begitu aja. Pisangnya juga satu sisir, karena si temen gue D ini yang emang udah tahu itu bukan M1, ya udah dia langsung bawa dikasih makan. Dan itu pas temen gue M1 ini yang gak suka pisang, dia tuh makannya bener-bener makan ngupas buang, kulitnya buang sembarangan aja dan dimakan aja semuanya abis. Di situ kita udah mulai curiga, wah kayaknya ini bukan dia deh gitu kan. Tapi jadi tuh yang bikin kita bingung adalah si sosoknya ini tuh masuk keluar, masuk kalau emang dia lagi butuh sesuatu dia keluar gitu aja. Setelah didoain tuh gampang banget keluarnya. Jadi kita mikir kayak, oh mungkin emang cuma penjaga sini aja. Itu kan setelah makan siang ya, jam 12. Baliklah jam 1. Nah, jam 1 ini gue udah nggak sama dia. Di situ tuh posisinya cuma gue, T, sama Pak F. Pak F ini dosen gue. Yang kita di kamar paling pojok. Itu siang-siang kan anak 2019 games lagi kan. Nah, mereka itu berisik. Tapi tuh gue kan sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa ini kan emang nggak boleh ngejudge mahasiswanya ya. Pas mereka berisik itu, gue tuh marah di situ. Entah kenapa gue marah tuh bener-bener marah kayak berisik. Gue disitu ngebentak anak-anak kayak berisik. Gue masuk, gue sisiran sambil ngaca. Karena waktu itu rambut gue tuh bener-bener sampai punggung sampai bawah, panjang banget rambut gue. Gue sisiran di depan kaca. Temen gue ini udah curiga kalau itu bukan gue. Nah, temen gue udah curiga itu bukan gue karena gue nyisir, terus gue berdandan lah bersolek depan kaca, genit, ketawa-ketawa sendiri. Tiba-tiba temen gue si T ini, itu kan posisinya jam 3 sore ya. Temen gue si T yang biasanya dia kan emang suka, dia aja bisa masukin keluarin sosok ya dari orang. Berarti dia harusnya bisa kontrol dong dirinya sendiri. Tapi ini di hari ketiga itu dia udah gak bisa kontrol siapa yang mau masuk ke dirinya sendiri. Tiba-tiba dia nangis. Pas itu gue nengok tuh biasa aja, terus gue langsung sisiran lagi kata temen gue. Gue akhirnya ikutan duduk di kasur, pas nangis ternyata dia kemasukan kesurupan. Bilang minta didoain lah intinya. Si sosok ini tuh dia bilang, tolong doain saya di sini nyari keluarga saya tuh nggak datang. Saya nggak tahu keluarga saya di mana. Saya nggak pernah didoain, saya nggak pernah dikuburin dengan layak. Abis kayak gitu akhirnya kita doain supaya si sosok ini tuh ya maksudnya sekalian doain keluar lah, sekalian doain juga supaya tenang. Ternyata pas si sosoknya keluar, temen gue cerita yang masuk ke badannya dia itu anak kecil cowok SMP, dia kecelakaan di depan Starbucks yang arah ke puncak. Keluar tol kan ada Starbucks tuh bang. Nah dia kecelakaan di situ, ketabrak. Posisinya mau nyebrang, ketabrak truk. Kenapa dia bisa bilang dikuburin yang nggak layak? Itu karena badannya tuh udah hancur, bener-bener hancur-hancuran. Entah organ tubuhnya kemana, organ tubuh yang lainnya juga kemana. Jam 4 itu si temen gue sholat, doain si anak ini supaya tenang. Gak lama temen gue kemasukan lagi, katanya si ibu-ibu ya. Tapi si ibu-ibu ini intentionnya jahat. Kayak dia bilang kalau misalkan ini saya suka nih sama anak ini, sama si T ini.
saya bawa. Kalau nggak bisa saya bawa, saya ikutin ke tempat dia terus. Karena emang si T ini juga bisa ngelawan, kan posisinya dia habis sholat ya, otomatis energinya ke charge. Akhirnya dia ngelawan sendiri tuh. Ternyata emang si ibu-ibunya itu dari villa itu. Dari villa itu dia emang butuh satu, katanya, kalau katanya dia, maaf nih bang ya, tumbal. Itu satu tumbal buat dibawa. Karena nggak nemu, dan dia, si T ini tuh posisinya bisa lihat, dan kebetulan lagi lihat-lihatan pada saat itu. Jadi dikira si T ini bisa dijadiin lah buat dibawa ke dia, ke alamnya dia. Ternyata emang nggak bisa. Udahlah didoain sama si Pak F. Itu tuh sampai menjelang maghrib didoain. Udah tuh selesai. Akhirnya si T ini keluarlah, si ibu-ibu itu. Dia keluar, kita kira tuh di hari ketiga ini karena besoknya udah mau pulang, itu semua udah damai. Ternyata enggak bang. Sampai abis maghrib, temen gue si M1 kemasukan lagi. Dan sampai abis maghrib itu dia tetap minta pisang sama usus. Temen gue minta dong ke konsumsi. Ternyata ada lagi bang. Ada lagi pisang sama usus tuh disediain. Ususnya tuh bener-bener kayak yang cuma direbus doang. Pisangnya tetap dikasih satu sisir dan dihabisin. Padahal temen gue ini gak suka pisang. Sampai akhirnya dia, si M1 ini marah-marah, dibawain segala macam, dibawain makanan, dibawain ini tuh kayak bener-bener gue gak mau gitu. Akhirnya ditenangin, dan itu tuh susah banget keluarnya bang. Di malam ketiga itu temen gue tuh susah banget keluarnya nih si M1 ini. Sosoknya gak keluar sampai akhirnya kita semua udah pada capek. Yang ngeluarin sosoknya si M ini ada 2 orang. Namanya, ada dosen gue udah almarhum, namanya Pak D sama Pak F. Dibantu tuh dengan ilmu-ilmunya mereka berdua, akhirnya keluar juga nih si M. Udah kan, itu tuh udah tenang semua. Posisinya itu sampai jam 9 malam dari abis maghrib. Bayangin tuh capek banget semua orang. Nah pas jam 9 malam, kita ini akhirnya segeng, gue dan 9 orang lain yang ngumpul lah di satu ruangan ini. Kan itu kan gue bilang tadi rumahnya ada 3 ya bang. Nah kita ngumpul di rumah yang tengah, karena itu semua ada connecting door-nya gitu. Ada connecting door-nya, kita ngumpul di ruang tengah. Kita ngumpul, ngobrol-ngobrol santai sampai sekitar jam 10-11 malam. Kita diem kan. Orang kalau ngobrol pasti ada fase heningnya nih. Kita hening lah. Kita hening main HP masing-masing. Tiba-tiba, sumpah demi Allah, itu ada suara kuntilanak ketawa di jam 11 malam. Dan itu tuh suaranya dari atas. Dia ketawa bener-bener hih gitu. Abis kita ngobrol dia ketawa kayak gitu. Dan itu gue sama temen gue langsung tengok-tengokan bang. Bener-bener langsung tengok-tengokan kayak wah udah. Itu tuh gue langsung, kita semua langsung lari ke depan. Langsung ngomong lah ke Pak F nih. Pak F tuh masih ada di depan. Kita bilang kayak, Pak sumpah kita diketawain tadi di dalam lagi ngobrol-ngobrol. Udahlah, akhirnya si Pak F nih masuk kan ke ruangan itu. Terus dia ngecek dong, kamar 1 nggak ada orang. Di kamar 2 ada angkatan gue lagi sakit, meringkuk badannya. Udah kan, itu ada si A nih, namanya A, dia cewek. Ada si A tuh lagi sakit, dia kali ketawa-ketawa lagi nonton. Udahlah, karena emang kayak gitu. Terus habis itu kita masuk nih bersepuluh-sepuluhnya. Kita ngomong, tadi lo ketawa nggak? Enggak, bener lo nggak ketawa? Enggak, demi Allah, gue juga nggak denger ada suara orang ketawa, kata dia gitu. Kita di situ langsung kayak, wah udah nih, ini udah bener-bener nggak beres. Sampai akhirnya yang tadinya kita bakalan manjang sampai besok malamnya, itu tuh kita cancel. Jadi tuh udah sampai besok pagi kita harus pulang. Panitia semua rapat, besok pagi tuh kita harus pulang karena kejadian itu tuh udah bener-bener di luar nalar manusia. Akhirnya setelah diketawain itu kita kan udah di luar villa nih posisinya. Nah gue tuh ngintip ke aula. Itu tuh bener-bener lagi rame. Ada yang nangis, ada yang kayak tiba-tiba ketawa, ada yang teriak. Dan gue tuh gak bisa masuk, gak dibolehin. Jadi orang yang udah di luar aula itu gak boleh masuk aula. Nah di situ tuh temen gue bilang, kayaknya pada kesurupan deh. Kalau misalkan pada kesurupan berarti kan kayak otomatis tuh jadi kesurupan massal kan. Dan ternyata benar, yang di dalam itu tuh bukan cuma angkatan 2019, itu udah nyampur di situ. Habis kayak gitu karena gue juga udah capek, bawaan gue tuh pengen marah-marah aja nih dari kemarin sorenya tuh setelah gue sisiran. Nah itu tuh
hawanya tuh yang pengen marah-marah terus bang. Ya udah akhirnya gue memisahkan diri dong dari yang lain tuh, karena gue mencegah untuk gue nggak marah. Di situ gue cuma bisa berdoa doang. Kalau misalkan emang ada yang nempel nih, tolong jangan ganggu gue lah gitu maksudnya. Karena nih emosi gue jadi meledak-meledak. Pada jam 12 malam sampai jam 1 itu tuh udah mulai malam-malam tenang. Akhirnya tenang, kita semua tidur di kamar masing-masing. Gue bahkan udah lupa gue tuh tidur di kamar mana. Karena kita udah saking ngasalnya nih, udah saking takutnya kita mau tidur di mana tuh pasti ada. Akhirnya kita tidur, bangunlah kita di jam 6 pagi. Masuklah nih ke hari berikutnya, di hari keempat. Sampai akhirnya jam 6 pagi kita disuruh prepare untuk ke lapangan. Di lapangan kita game semua angkatan pada coret-coretan itu tuh sampai di jam 9 kalau nggak salah. Akhirnya kita prepare untuk pulang karena kita nggak jadi manjang. Ini tuh ceritanya nggak sampai di sini aja bang. Di jam 12 siang kita pulang ke rumah masing-masing, ninggalin villa itu. Kita pulang, ternyata itu tuh sampai rumah masih diikutin temen gue, si M1 masih diikutin sama sosok yang dari villa. Sampai akhirnya karena nggak kuat nih bawaannya. Jadi tuh si sosok ini tuh benar-benar mempengaruhi dunia nyatanya. Jadi kayak gampang emosinya meledak-meledak, dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis. Sampai akhirnya si M ini dianjurin sama T. Jadi T ini tuh punya guru spiritual. Kita sebut aja Paha ya. Nah guru spiritualnya ini si Pak Haji dengan murid-muridnya gitu loh. Jadi emang T ini tuh ngaji sama dia. Emang benar-benar sudah terpercaya deh dari dia kecil. Si T ini ngomong ke si Pak Haji kalau misalnya si M1 ini dari awal masuk villa itu kesurupan. Sampai ternyata itu ke bawah sampai rumah. Nah dia ngomong sama Pak Haji. Pak Hajinya langsung nyuruh si M1 ini buat datang. Buat bersihin dirinya lah. Bersihin dirinya sama mediasi ke M ini. Ke sosok yang ada di M ini. Kayak kenapa bisa ngikutin dan maunya tuh apa. Biar diselesain di sekarang juga nih. Karena kasihan. Karena itu kan mempengaruhi kehidupan nyata. Nah itu bang, gue posisinya di rumah tidur terus tuh gue sepanjang hari. Bawaannya tuh males aja. Nah pas di siang hari ini, di jam 1-an, itu tuh pas gue lagi tidur, ada yang ngomong di kuping gue. Bener-bener tuh orang suaranya laki, gede banget, wallah gede banget. Ngomongnya kayak, bangun. Gue kaget dong, gue dari tidur bener-bener langsung melek. Pas gue melek, ternyata si M1 ini tuh udah ada di rumah Pak Haji. Intinya gitulah. Gue ini tiba-tiba diajak sama si M2, ayo ke Pak Haji gitu. Ngapain orang gue gak kenapa-napa, karena gue tuh merasa fine-fine aja nih. Selama di villa itu gue merasa gue fine, gue gak kesurupan dan gue bisa jaga diri. Ternyata gue disuruh kayak, ayo udah disuruh nih gitu kan. Akhirnya yang ke rumah Pak Haji itu ada gue, M1 sama M2 sama si D. Nah si D ini ngerasa badannya tuh berat terus, jadi dia ikutlah ke rumah Pak Haji ini. Nyampe di rumah Pak Haji, si M2 dulu nih yang dimediasiin. Karena dia kan sebenarnya kan ditanyakan siapa yang mau duluan nih gitu biar cepat. Ya udah M2 duluan. Si M2 tuh dimediasi posisinya dia di sofa. Jadi dia di sofa, samping kanan nih Pak Haji, samping kiri muridnya. Kalau kayak gitu kan berarti si Pak Haji ini emang punya ilmu buat masukin sosok ke badannya kan. Dimasukin lah si sosok itu ke badannya yang dari villa. Ditanya, kenapa kamu di sini? Semua itu tuh sama aja. Mereka tuh sama-sama suka doang sama si yang punya badan ini. Kayak nggak apa-apa, saya suka aja, kata si sosok. Lah kalau ya udah kalau suka cukup aja suka ngelihat dari jauh, nggak usah diikutin. Apalagi kalau kamu sampai berani-berani masuk. Lah orang-orangnya aja nggak ngelarang, kata dia gitu. Udah kasihan jangan diterusin gitu kan. Akhirnya pada saat itu di satu momen si M1 ini ditanya, M2 ini ditanya, siapa aja yang ikut kamu kesini? Dia tuh nunjuk satu-satu. Yang pertama ditunjuk M1, dia nunjuk ke sini. Terus ditanya lagi sama Pak Haji, siapa lagi yang ikut kamu kesini? Dia tadinya cuma ketawa-tawa doang, gitu-gitu doang. Nggak mau nanti orangnya marah gitu. Habis itu bilang sama Pak Haji gini, ya udah kalau misalkan kamu nggak mau ngasih tahu siapa yang ini, saya bakar ya sekarang, gitulah intinya. Kayak ada dia takut, dia tuh langsung nunjuknya tuh ke saya, ke gue, bener-bener nunjuk ke gue. Itu tuh gue udah kayak gini, tetap ditunjuk. Nah gue ditunjuk, abis itu entah kenapa mereka ini murid-murid Pak Haji tuh udah mulai mendekat kan.
udah mulai mendekat ke gue udah lupa tuh, gue udah langsung blank. Di situ tuh gue bener-bener nggak tahu kejadiannya gimana. Pokoknya pas mereka mendekat, badan gue tuh langsung capek, kayak karena itu langsung diginin, loh udah. Ternyata kalau kata temen gue yang ada di situ, gue tuh kemasukan. Jadi tuh yang dari villa itu nempel lah. Terus dia bilang kenapa dia mau ikut gue, karena katanya gue dulu tuh mirip si sosok ini. Dan penyebab gue sisiran tiba-tiba sama marah itu adalah dia ternyata. Jadi selama gue sisiran itu tuh dia tuh suka sama rambut panjang gue kayak gitu. Gue tuh udah di Ruqyah dari jam 5 sore sampai maghrib. Itu tuh meskipun azan-azan tetap lanjut karena emang yang di gue ini batu banget. Keluarnya juga susah, harus dipaksa dulu. Bawaannya tuh badan gue sakit bang, pas di Ruqyah ini badan gue sakit. Tapi pas selesai itu udah gak ada rasa apa-apa lagi. Jadi sakitnya tuh pada saat itu doang, yang gue bisa rasain tuh cuma badan gue disentuh doang. Sekitar jam 7 mulailah si M1 ini langsung di Ruqyah, di mediasi. Awal mediasinya itu sama kayak Pak Haji waktu gituin gue. Semua tuh sama kayak tiba-tiba datang langsung diplek. Pak Haji udah mulai langsung mediasi sama si M1. Terus ngobrol-ngobrol awal-awal kayak ditanya kenapa kamu ikut, ya intinya pertanyaan template dulu lah awal-awal. Sampai pas akhirnya dia waktu itu ditanyain nama. Dia nggak mau ngaku namanya siapa. Dia cuma kayak gitu doang. Terus udah ditanyain terus kayak kalau misalnya kamu nggak mau nyebutin nama kamu saya bakar di sini. Kamu malah nggak ada. Kamu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah akhirnya karena si sosok ini takut, dia nyebutin nama lah bang. Nama sosoknya ini Nisa. Si sosok ini itu perempuan kira-kira ya sebenarnya juga udah nenek-nenek. Pas lagi masuk ke M1 ini tuh dia udah nenek-nenek gitu sosoknya. Namanya Nisa. Dan itulah penyebab dia kenapa dia genit. Si sosok ini tuh menceritakan jelas tentang si villa ini ternyata melakukan pesugihan bang. Itu kenapa dari awal yang tadinya kita cancel, itu tuh tetap jadinya di dia terus. Jadi kayak ditarik untuk tetap di dia. Padahal kita udah cancel dan DP 50% itu udah angus di awal kan. Nah gitu. Nah tapi gue nggak tahu ya pesugihannya itu seperti apa. Karena yang gue tonton secara langsung itu si M1 ini emang cuma benar-benar minta pisang sama usus doang. Gue nggak tahu ke belakang-belakangnya tuh seperti apa pesugihan mereka. Di situ yang bikin gue sama anak-anak lain tuh inget bang. Kalau misalnya itu kalau di flashback di hari kedua dan hari ketiga itu banyak banget orang-orang tuh masuk. Orang-orang dari luar entah siapa masuk bawa-bawa nampan ke ruang konsumsi, ke belakang, ke dapur. Itu tuh banyak banget, sekitar 10 orang masuk, kucuk-kucuk dari luar. Ya kita kan ngeliatnya kayak, mungkin emang dia nyiapin konsumsi aja nih, nyiapin catering. Karena pikiran kita kayak gitu, kita nggak ada pikiran kalau misalkan emang villa itu pesugihan dari awal. Cuma setelah tahu si Nisa cerita, akhirnya setelah kita throwback, kita flashback kejadian di villa, kayak oh iya bener ya, ini tuh cerita valid. Dan emang bukan dugaan kalau ini pesugihan. Terus yang kedua, kejadian tiba-tiba kesurupan. Terus si teman gue M1 ini minta pisang sama usus. Dan tiba-tiba disediain tuh pisang. Padahal teman gue si D ini tuh gak bilang pisangnya berapa. Cuma tiba-tiba dikasih 1 sisir. Itu kan gak masuk logika ya kalau kayak, loh udah ada nih 1 sisir, ada ususnya juga gitu kan. Mana ususnya cuma kayak gitu doang. Udah gitu si sosok ini tuh tetap masih mau nempel. Akhirnya karena emang kita juga udah capek, ya udah akhirnya sosok ini tuh secara perlahan lah intinya diambilnya. Itu tuh kalau nggak salah menurut cerita temen gue yang emang M1 ini orang langsungnya itu 3 bulan apa 2 bulan itu sosok baru benar-benar udah kekip di Pak Haji gitu. Jadi kayak gitu bang. Cerita-cerita yang emang cerita horor pertama kali yang gue alami sama teman-teman gue, dan itu kejadiannya juga emang saksinya banyak, bukan cuma gue doang. Mbak Rizka, terima kasih banyak sudah mau datang ke Telusur dan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi pada saat Mbak Rizka ini melakukan studi ya, bisa bilang studi lah ya, di daerah Puncak, tepatnya di villa. Di hari pertama itu kan kakak sempat melihat ada sosok perempuan yang membawa anak kecil. Ya. Apakah sosok ini hanya dilihat oleh kakak atau dilihat lagi oleh teman-teman kakak yang lainnya? Enggak, sosok perempuan bawa anak kecil itu cuma aku.
Dan kebetulan itu dia yang nempel ke aku sampai Jakarta. Oh, Dan jadi sosok ini adalah sosok yang mengikuti kakak. iya, jadi si sosok perempuan yang bawa anak itu, bukan bawa anak sih sebenarnya, bawa si cowok yang tadi masuk ke T itu, yang anak SMP itu. Iya, jadi tuh mereka berdua di situ karena mereka tuh sama-sama setan nyangkut dibilangnya. Jadi semua kalau menurut sepengetahuan gue ya Bang ya, semua ibaratnya semua sosok-sosok yang dari luar itu tuh nyangkutnya ke villa itu. Karena villa itu melakukan pesugihan gitu. Kak Rizka, terima kasih banyak sekali lagi ya sudah mau menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi. Dan buat teman-teman di rumah, terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Dan akhir kata, gue Yunaria dan Kak Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.